efek trampolin. Jadi ketika semakin ditekan, justru kita harus semakin melejit, Iya, semakin melanting. makin melanting. Halo pemirsa Mr. Pai TV Channel. Sekarang saya sudah berada di tempat teras ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan ownernya Pak Rahmadi. Beliau bisa menyulap tempat yang tadinya kosong melompong dan tidak strategis karena berada di dalam ya, tapi bisa menjadi tempat nongkrong yang asik ya. Nah, apa sih rahasianya? Ayo kita dengar, ayo kita temui beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel. Sekarang saya sudah berada ya bersama owner The Tempoa Teras. Nah, kita akan bertanya, kita akan mendapatkan inspirasi ya. Gimana sih awal Tempoa Teras berdiri? Apa sih impian beliau? Apa sih tujuan beliau membuka Tempoa Teras ini? Kenapa? Karena sekarang Tempoa Teras begitu digemari oleh anak-anak muda di Jambi, di kota Jambi. Ya, malam itu begitu ramai sekali. Ya, nah kita juga nanti akan mendapat trik-trik apa sih yang beliau lakukan sehingga Tempoa begitu digemari oleh anak-anak muda untuk nongkrong. Ya, nah sekarang kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Rahmadi ya, selaku owner The Tempoa Teras. Oke, assalamualaikum Pak Rahmadi. Waalaikumsalam, Mr. Pai, Om Pai kita biasa nyebutnya ini. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke, ini kami dari Mr. Pai TV Channel ingin tahu nih Pak. Dulu setahu saya ini tempat yang kosong ya, tidak produktif. Nah, sekarang kok bisa disulap menjadi tempat sebagus ini, dan sekarang saya lihat rame sekali malam hari. Apa ini? Cerita awalnya nih, cerita awal berdirinya Tempoa Teras, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Mr. Pai. Halo rekan semuanya, salam kenal, saya Rahmadi dari The Tempoa. Saat ini kita berada di Tempoa Teras, di Kompleks Tempoa. Tempatnya di Kelurahan Cempaka Putih nih, Om Pai, ya, Mr. Pai. Jadi ada di Jelutung, Kota Jambi. Benar kata Mr. Pai bahwasanya dulu tempat ini kosong. Kosong melompong. Ya, kosong dalam artian dulunya seperti yang Anda lihat ini sekarang ini, dulunya ini hanya dimanfaatkan untuk lahan parkir begitu ya. Kemudian untuk taman-taman begitu. Jadi lebih banyak idle-nya. Nah, kemudian terinspirasi dari karena kita sering berkumpul, berkomunitas begitu ya, diskusi dengan kawan-kawan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, lalu dimulailah dengan adanya Pak Arkopo, saya dan rekan-rekan sendiri, termasuk juga Mr. Pai dulu ini yang ikut kita memanas-manasi kita begitu. Nah, akhirnya kita manfaatkanlah lokasi ini dalam harapan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi pada saat itu kita berpikir bagaimana yang penting tempat ini terisi dulu, Mr. Pai. Ya, kita terisi dulu. Jadi kita siapkan lahan, begitu. Kemudian kita undang kawan-kawan untuk mulai hadir. Lalu mulai kita berikan space untuk para tinen. Nah, mereka mengisi di sini, tidak usah bayar. Kita tidak usah bayar, ya? gratis dulu begitu ya. Yang penting mereka terisi dulu begitu. Alhamdulillah mulai muncul. Barulah ada rencana berikutnya bagaimana cara mainnya, pola mainnya. Alhamdulillah hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan bergerak makin ramai, dan kita memang spesialisnya malam yang ramai. Saat ini sudah mulai dari siang, tapi saat ini memang ramainya itu di malam rekan-rekan. Nah, ini dikarenakan apa? Kekuatan dari kawan-kawan komunitas kita berpikir bagaimana tempat yang ideal bisa bermanfaat. Itu dulu awalnya, Mr. Pai. Wah, luar biasa ya. Dari tempat yang kosong, yang tidak produktif, disulap menjadi produktif dan bermanfaat buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang pingin buka usaha. Benar. Tapi tidak sanggup untuk nyewa tempat. Ya, sehingga ya kita menyiapkan tempat dan dia diberi kesempatan untuk buka usaha secara gratis dengan bagi hasil, Pak ya. Nah, ini yang harus kita ambil idenya ya. Di tempat kita atau di sekitar kita banyak sekali tempat-tempat kosong, tapi sebenarnya bisa disulap juga seperti apa yang dilakukan oleh Pak Rahmadi, sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel semua. Nah, kemudian nih sudah berapa lama nih Tempoa ini Pak Rahmadi?
Tempo ini sendiri kalau untuk lingkup dari sejak kosong ini udah sejak 2015 idolnya. Kalau idol komplek ini sendiri sudah puluhan tahun Om. Oh gitu. Sudah puluhan tahun dikarenakan kurangnya kegiatan, minat daripada keluarga besar untuk mengurusnya sehingga tidak ada yang mengurus. Tapi sejak 2015 sudah ada Tempo Resto sudah mulai aktif. Tapi pojok ini belum. Pojoknya belum ada. Pojok ini belum diaktifkan seperti Om bilang tadi tidak produktif idol. Nah, mulai 2015 2016 kita mulai benahi sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Justru kalau saya lihat justru malah ini pemancing untuk ini yang lain ya. Ini pemancing orang-orang untuk datang ya. Ketika datang ke sini maka Tempoa Galeri jadi rame. Terus apa namanya ada juga penginapan Tempoa jadi rame. Juga ada apa namanya tempat Tempoa oleh-oleh juga jadi rame. Jadi ini sebenarnya pemancing ya. Pemancing kenapa? Karena orang anak-anak muda pada ngumpul di sini setiap malam dan saya juga kadang bahkan pernah kesini Om nggak dapat tempat Om. Nggak kebagian tempat. Nah inilah. Nah begini Om. Ketika ini disulap, apakah ini juga langsung besar seperti ini Om? Maksud saya ini ada tenda-tenda yang cukup besar nih, yang cukup bagus. Apakah itu langsung dimodalin oleh Pak Rahmadi sendiri atau gimana? Oh baik. Nah ini. Jadi rekan-rekan di awal kami memulai ini kami hanya berbuat seadanya. Yang penting ini tempatnya bersih, nyaman. Itu saja. Nah kemudian kita berikan. Nah, lambat laun dikarenakan ini sudah mulai dilihat ramai, maka mulai ada kawan-kawan yang dari komunitas lain tuh mulai, nah mereka mulai hadir untuk katakanlah di sini ada yang nyanyi begitu ya, ada yang bermain olahraga begitu, bahkan dari komunitas anak muda kampus sudah mulai diskusi di sini, belajar di sini, buat apa namanya kuliah terbuka di sini begitu. Nah alhamdulillah akhirnya kita dilirik orang sudah mulai nawarkan diri untuk kerjasama Sponsorship. iya semacam sponsorship. Akhirnya kita kerjasama dan kita deal-dealan begitu ya bahasanya. Akhirnya mereka yang modalin ini untuk disulap. Jadi kerangka aslinya tetap begitu ya, tinggal mereka upgrade begitu ya. Alhamdulillah juga Om Pai, jadi semuanya termasuk meja yang sedang kita tongkrong ini semua dari merekanya semuanya. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Rahmadi tadi, ya sahabat-sahabat semua, ya yang penting kita harus action dulu ya. Action dulu. Ketika sudah mulai action dan pasti nanti ada sponsorship yang tertarik untuk membantu atau untuk mensulap atau mengupgrade tempat kita. Nah, ini sahabat-sahabat semua, jadi inspirasi yang didapatkan harus mulai seadanya, ya. Tapi yang jelas yang saya tangkap satu itu adalah apa? Bahwa niatnya membuka ini adalah untuk memfasilitasi saudara-saudara kita ya yang kepingin berusaha tapi kurang beruntung karena mungkin modal untuk sewa tempat tidak ada, tapi di sini kita siapkan gratis ya. Nah, untuk ini sekarang untuk tinennya sendiri atau yang ikut berjualan di sini ada berapa orang atau berapa usaha? Saat ini ada 5. Ada 5 dan masing-masing dia punya karakteristik sendiri. Begitu. Dimulai dari dulu awalnya satu nambah 2, terus dia sebetulnya kalau tidak kita stop tetap saja ada. Masih banyak. Iya, masih banyak, tapi kita harus pikirkan space dan kepentingan dari tinen-tinen yang lain begitu. Nah, jadi keberagamannya kita jaga begitu ya. Sehingga masih muncul daya saingnya. Nah, begitu. Alhamdulillah masih menjadi pilihan destinasi untuk anak-anak muda dan keluarga nih, Mr. Pai ke sini. Luar biasa. Nah, saya ngelihat ada di pojok itu ya. Itu kayaknya unik itu jualannya. Apa itu, Pak? Ya, yang di pojok apa kayak angkringan atau apa gitu? Oh ya. Itu kemarin ada tempat angkringan, sekarang dapur viral ya, dapur viral. Jadi sekarang ini ada dapur viral, ada kantin 5R, ada angkringan, ada Tempo Resto gitu ya. Kemudian ada mie ayam. Nah, kemudian karyawan sendiri, kantin karyawan sendiri yang ada di sini. Nah, masing-masing punya segmen dia, Nah, itu juga yang di ujung itu juga inisiatifnya dari anak-anak muda yang ingin punya usaha. Nah, jadi mereka buat usaha, lalu kita berikan booth-nya.
Nah, jadi mereka daftar menjadi tinen di sini. Nah, itu idenya, Om. Nah, ini jadi yang saya tangkap tadi, jadi dengan adanya tempat ini, ya anak-anak muda pun yang tadinya mungkin bingung mau buka usaha apa, ketika sudah ada space, sudah ada tempat, hanya tinggal berpikir bagaimana untuk mencari ide-ide apa sih yang mau dia buat gitu ya. Karena tempatnya sudah ada. Ini luar biasa Om. Jadi kenapa saya tertarik ya? Saya juga sering ngumpul di sini. Kenapa? Karena di sini lengkap ya, fasilitas asik, wifi-nya lumayan bagus, cepat. Kemudian apa? Lengkap ya. Ini saya juga baru datang langsung pesan. Ini kopi, ini ciri khas di sini Om ya. Ini adalah kopi aren. Nah, kopi aren ya luar biasa rasanya, asik sekali. Nah, saya kalau kesini nggak benar lupa nih kopi aren. Ya, enak sekali. Nah, tadi Om sudah cerita ya, pertama niatnya tadi membuka ini bagaimana supaya bisa bermanfaat dan memfasilitasi saudara-saudara kita untuk bisa berjualan di sini. Ya, kemudian mereka sudah jualan dan rame. Nah, kemudian Om ya untuk dari segi keamanan atau misalkan kan kita di lingkungan ini karena kan tempatnya nih agak ke dalam nih Om. Ya, bukan di pinggir jalan besar atau ini saya lihat ini kan jalan kecil ya. Tapi bisa ramai seperti ini. Nah, untuk keamanan dengan warga sekitar atau dengan rukun tetangga itu gimana Om? Oh, ini menarik ini. Walaupun ini wilayahnya agak sensitif begitu ya. Ya, yang jelas di awal kita memulai kegiatan ini tentunya kita sudah ada sounding atau permisi diskusi juga dengan warga sekitar. Tempat landscape yang ada saat ini, Tempo Inn sendiri dan Tempo Teras ini diapit oleh 3 RT. 3 RT. 3 RT. Kita di tengah-tengah. Iya, diapit oleh 3 RT. Jadi ada 3 RT yang berkepentingan di sini dan tiga-tiganya alhamdulillah hubungan kita sangat baik. Begitu ya, kegiatan-kegiatan apapun selalu kita koordinasikan. Om, selanjutnya saya ingin bertanya nih. Ini kalau kita mendengar atau sesuai dengan persepsi atau asumsi masyarakat umum ya. Iya. Ini kan tempat ini boleh dibilang tidak strategis karena berada di Agak ke dalam ya, dan terus jalan ke dalamnya juga pas-pasan nih mobilnya. Artinya pasti kalau orang mau buka usaha kan melihat tempatnya harus strategis gitu ya. Nah, tapi di Tempo Teras ini sendiri kan masuk ke dalam itu dari jalan besar itu sekitar lebih kurang 200 meter ya. hampir 200 meter. Hampir 200 meter. Nah, artinya kok Om berani nih. Nah, Om berani membuka ini gitu loh. Nah, apa sih alasannya gitu? Baik. Nah, ini menarik nih rekan-rekan semua. Nah, pemirsa. Jadi begini, Mr. Pai. Di awal kita coba untuk berkreasi di sini, saya juga berdiskusi dengan Mr. Harkopoli, salah satu mentor kita yang ada di sini. Nah, saya tanyakan, bagaimana kita mensiasati tempat ini? Tanggapan orang tempat kita gak ke dalam begitu. Nah, jadi waktu itu beliau bilang, justru kalau kita di dalam, ini harusnya menjadi salah satu kekuatan kita. Peluang untuk kitanya yang harus berpikir bagaimana mengubah mindset orang luar. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya kita dipaksa Om. Sebagaimana pernah kita diskusi dulu, Mr. Pai, rekan-rekan, bahwasanya ada yang namanya yang selama ini tetap saya pakai dalam kehidupan saya, yang namanya efek trampolin. Semakin kita ditekan, harusnya kita mampu semakin meloncat tinggi. Itu dia Om Pai. Terima kasih. Benar sekali Om. Jadi saya juga ingat itu efek trampolin. Jadi ketika semakin ditekan, justru kita harus semakin melejit. Iya, semakin melanting. Makin melanting. Nah, artinya ya. Jadi jangan lagi ada alasan-alasan ketika tempat usahanya tidak strategis. Kenapa saya sepi? Karena tidak strategis. Tapi justru bagaimana kita menjadikan tempat yang tidak strategis menurut asumsi umum itu menjadi kekuatan kita. Sama seperti ini tempatnya jauh menjorok ke dalam, tapi justru ini kita jadikan kekuatan sehingga apa? Justru orang jadi nyaman. Betul. Jadi tenang untuk kalau nongkrong di sini, ngobrol di sini gitu ya. Bahkan tadi kata Om ada bahkan mahasiswa diskusi di sini ya. Kuliah terbuka pernah juga di sini. Nah, artinya apa? Artinya inilah kekuatan. Nah, bagaimana sebenarnya mengubah ya dari tadi yang dia pikir tidak strategis menjadi kekuatan, menjadi justru menjadi sangat strategis. Betul.
Luar biasa. Saya ingin memberikan informasi nih kepada sahabat-sahabat pemirsa Mr. Pai TV Channel. Ya, kalau ada yang datang dari luar kota atau mungkin ada sekitar kota Jambi, kepingin yang belum pernah datang ke sini gitu ya, yang belum pernah datang ke sini, kepingin untuk nongkrong di sini, tentu menunya mereka tentu pengen tahu dulu nih ya, apa saja sih menunya yang ada di Tempoa Teras ini. Mana tahu ketika mereka lihat, wah ini ada menu favorit saya, dia akan datang ke sini. Coba Om disampaikan Om. Baik, jadi gini, Om Pai, kalau untuk menu karena kita memang ada beberapa outlet, begitu ya. Di sini ada yang namanya dapur viral dengan konsep makan sambil berbagi, mulai dari nasi uduk, nasi gurih mereka ada siapkan dan dari pagi. Kemudian ada yang namanya kantin 5R, begitu. Ada mie ayam di sini, ada kantin koperasi dan ada angkringan, sebagaimana angkringan yang lain juga. Nah, jenis-jenis menu yang menjadi andalan tuh di sini yang biasanya mereka kejar itu adalah jenis-jenis sate-satean begitu ya, semacam nasi kucing ada kita di sini, kemudian menu khasnya jus-jusan ada begitu ya, menu-menu umum yang sifatnya rakyat, nah rakyat, dan harga juga sangat-sangat terjangkau di sini. Kemudian contoh yang kita minum tadi ada kopi aren, begitu, kopi aren, ya ini ciri khas yang ada. Bagi sahabat-sahabat pemirsa Mr. Pai TV Channel yang ada di sekitar Jambi, atau yang dari luar kota kebetulan ada di kota Jambi, bisa main ke sini, buktikan malam-malam rame sekali ya. Nggak termasuk di musim pandemi ini rame terus, tapi tetap menjaga ya aturan protokoler demi kemaslahatan bersama. Oke, pemirsa Mr. Pai TV Channel, ya luar biasa hasil perbincangan tadi, ya semoga bermanfaat. Ya terima kasih. Salam UMKM naik kelas. Luar biasa.